Swiss itu bukan sembarangan Swiss. Maksudnya? Itu adalah juga ada singkatan Surawisesa Siliwangi. Surawisesa Siliwangi. Siliwangi. Makanya Tapi yang akan punya nama. menghentikan perang ini menurut sejarah yang saya pelajarin juga dari forum, apakah memang inisialnya ada D-nya? Ada huruf D-nya kan? Tapi D itu apa? Iya. Lord, terima kasih sudah mau datang ke ruang interogasi. Sebelumnya saya kenalin dulu, ini teman saya, dia Arya Novrianus, ini komika. Arya. Halo, Lord Iya, Rangga. Tahu bahasa ringannya adalah pelawak. Pelawak. Tapi di balik itu saya merasa pelawak adalah orang-orang yang cerdas dan dia kebetulan juga ahli sejarah. Saya banyak dapat insight dari dia juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Belajar dikit-dikit aja Lord. iya. Ya, terima kasih Mas Gilang sudah repot-repot mengundang saya. Saya yang terima kasih Lord sudah mau kemari. Repot soalnya kan. Ya, saya bisa Mas ketemu Arya dengan ya. Mas Arya. Tapi hari ini Lord boleh dijelasin kenapa bajunya berbeda dengan yang biasa Lord? Yang pakai? biasa ya. Biasanya kan pakai baret. Iya. Lebih santai loh, lebih Iya. lebih anak muda. Lebih anak muda. Saya sudah diniatin pakai ini ya dan memang tidak selalu banyak kan harus pakai baju yang masa ada Kayak topi gitu. topi Apa ya. sebutnya PDH, PDU? Ya itu PDH PDU kan sudah tidak saya pakai lagi. Oh. Cuman baret itu akhirnya menjadi ciri saya. Mudah-mudahan pabrik baret juga laku. Walaupun saya nggak tahu pabriknya itu kemana. Tujuannya itu jadi sebenarnya ya. Dan kemudian hari ini saya datang dengan untuk pertama kali ya, barangkali menggunakan dengan gaya milenial, ya. Milenial, pakai Batik baju. ya. Kemudian pakai batik, mudah-mudahan juga industri perbatikan kita Iya. juga bangkit ya. Betul. Karena Ini batik dari mana? Indonesia. Ini batik datangnya ini dari masih batik ini wilayah Pekalongan ini. Oh, Bukannya kalau Pekalongan ada motif-motif tertentu gitu? Motif enggak ya? tertentu ini Pekalongan dalam batik yang bebas. ini yang batik bebas. Iya. Karena memang Dan ini juga di Jakarta juga sudah mulai tumbuh untuk batik juga yang ini. Ya. Jadi itu saya sih memperhatikan batik Indonesia memang harus setuju. sehingga tidak diambil dengan Betul. Malaysia, tidak diambil dengan negara lain. Ya silakan mereka mengambil tapi artinya sumber Diambil tapi jangan diakui gitu maksudnya. ya diakui sebagai pemilik cinta silakan cintanya. Cintanya Ya. aja. Kita harus populerkan lagi batik ya Lord. Ya. Cintanya harus populerkan lagi dan mulai dari generasi milenial. Karena waktu itu Dari ada kecil. yang di Iya, negara dari mana? di negara mana tuh gue lihat lang di daerah Skypia apa ada namanya Eneru apa dia pakai celana batik mempopulerkan itu. Oh iya, ada beberapa. Nah itu negara lain bukan Indonesia. Negara lain Lah. bahkan negara lain pun mengakui batik Indonesia. Waduh saya minta maaf saya nggak pakai. Nggak apa-apa, itu juga produk kita ya. Iya. Jaket kulit ya, Cibaduyut, apakah Tanggulangin itu harus banggakan dari gesper kita atau dan sebagainya ya. Karena itu penting ya. Kalau ekonomi kita tumbuh dari proses keberadaan dari nilai unggulan daerah-daerah kita tumbuhkan. Itulah yang akan menghidupi dari proses keberadaan bangsa ini, tidak akan kekurangan. Dan terpenting adalah juga kita harus selalu mulai mencintai dari produk-produk kita. Betul. Dari pangannya ya, maupun juga apa yang dipakai. Oh tapi Lord kayak gini terlalu baik menurut saya karena nggak dibayar nggak apa tapi berusaha untuk mencintai negara gitu loh. Gimana ya kalau kan ada banyak orang tuh Bisa kan. aja. Mas Gilang bisa. Bener tapi bener. Tapi di satu sisi kan orang butuh endorse kadang-kadang Betul, pakai biar betul. dapat duit tapi Lord tuh kayak tulus aja gitu. Ya mudah-mudahan ketulusan ini akan mengundang dari sisi rezeki yang besar. dan berkah. Amin. Itu yang harus ditanamkan kepada kita juga. Jadi dalam hal berjuang ataupun memiliki kekuatan jiwa-jiwa nationality khususnya di generasi milenial. Itu adalah mulai dari sekarang
siapapun, siapa yang bayar ya mudah-mudahan Allah yang Maha Berkuasa ini memberikan berkah dan yang bayarnya. Betul. Banyak jalan untuk mencapai banyak uang. Lord, ini kan tadi sebelum kita kemari ini bertiga sempat ngebahas nih. Ngebahas Sesuatu yang sebenarnya sifatnya rahasia. Saya mau minta izin, boleh nggak kita bahas di sini? Boleh. Nah kebetulan Arya ini kan di satu sisi, kenapa saya sebut dia ahli sejarah? Karena memang pengetahuan sejarahnya luar biasa. Saya mau mulai dengan pertanyaan ini. Iya. Apa yang terjadi pada sejarah di 800 tahun lalu yang hilang? Karena banyak banget yang mencoba membongkar sejarah itu tapi tiba-tiba takut dan bahkan ada yang membongkar, Lang. Ada yang berusaha membongkar tapi Dibungkam, hilang gitu-gitu. Iya. Iya sejarah mungkin kalau ditarik dari 800 tahun yang lalu ya. Itu kan sisi peradaban kekuasaan di tingkat proses adanya saat itu dunia dibagi atas dua kekuasaan yaitu ada divine, ada discrete council. Itu pun yang membuka itu adalah dari 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu dan itu juga dibuka oleh bukan orang lain yang memberikan mandat terhadap dunia ini diberikan supaya tertib itu dari sini. Saat itu adalah Maaf, Lord, ini saya masih agak merinding nih. Saya merinding nih karena jujur saya itu takut. Jujur saya takut. Tapi ini aman tapi ya. Iya aman. Jadi kita ambil dengan kondisi perjalanannya adalah salah satunya Kaisar dalam hal ini Surawisesa. Surawisesa. Dari putra yang Prabu Siliwangi ya. Yang disebut Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Pada saat itu adalah dengan kejadian proses kedanya perbaikan dunia bahwa memang harus diteruskan. Sebagaimana juga wasiat dan meneruskan pejuang-pejuang sebelumnya ya. Selalu seperti itu kalau mau berjuang tidak bisa melepaskan dari unsur ke belakang dalam arti sebagai platformnya ya. Pejuang-pejuang sejarah ya? Ya bukan hanya pejuang sejarah, semua pejuang. Kita semua pejuang. Jadi bukan hanya pejuang sejarah. Kalau itu tadi disebutkan adalah sebagai pelaku sejarah ya. Lah Surawisesa itulah kemudian selalu dunia ini kemudian membuat satu bentuk pada saat itu dinasti ya. Dinasti yang hilang. dari dinasti Siliwangi ya. Kemudian sampai kepada dinasti Pajajaran. Itu kan dinasti sebenarnya. Lah pada proses perjalanan itu lalu membuatlah satu bentuk ekonomi yang dibangun. Makanya ada Swiss. Swiss itu bukan sembarangan Swiss. Maksudnya? Itu adalah juga ada singkatan Surawisesa Siliwangi. Surawisesa Siliwangi. Makanya itu bank aset ada di sana, yang bentuk di sini. Itu adalah miniaturnya Bandung. Swiss. Iya. Supaya mereka bisa deket untuk keseluruhan urusan administrasi apa dan sebagainya. Ya, tapi kita memang juga tidak pernah ya. Selalu kita ini generasi ke sini saya pikir sayang sekali ya. Itu setuju. Sayang sekali mungkin juga bukan generasi kita aja yang masih kita ini muda-muda nih. Yang generasi Lord ke atas pun juga masih juga banyak hal kekayaan daripada nenek moyang kita disingkirkannya. Satu contoh adalah tadi Borobudur sama Prambanan dan lain-lainnya ya. Ini sebagai gambaran saja. Ketika ada satu nilai aset yang besarnya dengan triliunan dolar, sertifikatnya saja kita tidak pernah tahu dan digunakan siapa tidak pernah tahu. Lalu kemudian pemerintah daerah atau Republik Indonesia ini hanya menerima daripada tiket justru yang hanya mengunjungi saja. Waduh. Padahal itu asetnya itu luar biasa. Yang Iya. bisa dikelola untuk kepentingan rakyat. Ini satu contoh aja, hanya kecil saja lo contohkan. Ini mohon maaf Lord buat gue berani banget sih bongkar-bongkar. Iya. Karena zaman dulu di arkeolog zaman dulu yang mencoba membongkar kayak kalau nggak salah Profesor Clover bener. Dia mencoba membongkar terus dieksekusi mati tapi Iya, maksudnya ini kan, nah ini saya dari awal saya ngomong saya khawatir. Artinya gini, dalam proses melakukan satu juang kehidupan kita ini, yang perlu juga ditanamkan ke seluruh generasi kita, milenial terutama sekarang ya kita juga mulai tanamkan bahwa jangan pernah takut untuk berbuat benar, jangan pernah takut dengan siapapun.
untuk berbuat kebenaran. Tapi kan kita maksudnya gini, kita kadang tahu kebenarannya. Iya. Betul. Tapi yang menjadi musuh kita itu adalah pemerintah. Pemerintah. Pemerintah kalau misalnya mereka sudah menggunakan bastar, kalau kita habis. Belum tentu pemerintah menjadi musuh kita. Justru jadikan pemerintah sebagai mitra kita. Caranya? Mitra utama. Caranya adalah bahwa kita sebagai generasi muda juga wadahnya siap. Bukan hanya menerima di dalam melakukan seperti itu, aktualisasi kita harus siap juga mengaktualisasikan yang bersinergi bahasa sekarang ya. Bersinergi dengan program-program pemerintah. Jadi bisa berteman gitu meskipun tadi kata Gilang Harus pakai bahwa buster call juga tetap bisa. itu harus. Oke. Jadi di dunia ini kan semua saudara. Apalagi dalam antara pemerintah dengan rakyat. Itu harus bersatu. Kalau pemerintah tanpa ada rakyat, ya tidak ada pemerintah dong. Begitupun rakyat itu ada. Iya. Terus pemerintah tidak, ya juga tidak Iya ada. sih, Jadi iya harus sih. menyatu, bersinergi. Nah cuman masalahnya, saya mau tarik sedikit sejarah juga kan Iya. ada hubungan antara dunia ini dengan Indonesia ternyata Iya, dari kerajaan zaman dulu. Iya. Apa hubungannya dengan Joy Boy? Joyoboyo itu kan salah satu bagian saja kepada proses perjalannya Kesultanan Agung waktu itu Demak di sana ya. Mengisahkan pada proses Joyoboyo akhirnya membuat satu bentuk nanti. Ini adalah salah satu orang pemilik dalam artian yang mendesain kalau sekarang Nah, grand itu. design. Oh iya. Dalam proses sekarang. makin Dulu merinding juga gua. harus seperti itu. Ya. Apa bedanya kalau sekarang adalah grand design pada dunia setelah dunia 2, perang dunia kedua ya. Terus sekarang 75 tahun nih memasuki dunia 3 sekarang ini sudah. Ya, kita ada di dunia 3 sekarang. Apa bedanya bahwa itu adalah mereka globalis juga memberikan menggedesain daripada global dalam artian dunia. Apa bedanya kita ini Lotrangga dengan Mas Gilang menggedesain Indonesia ke depan, menggedesain untuk dunia. Berarti Gilang juga bisa jadi Joyoboyo Muda muda dong. penerus gitu. Ya, Penerus. yang meneruskan dan harus lebih besar daripada Joyoboyo. Oke. Harus lebih besar. Aduh tapi berat Lord, maksudnya kalau Bisa lah. aduh. Syaratnya Gimana ya? untuk jadi Joyoboyo itu apa tuh? Lord? Syaratnya. Saya kira bukan hanya dengan sebagai Joyoboyo. Sekarang tetap Gilang adalah sama. Oh ininya Muncul kan. dengan sebagai Gilang. Oke. Tapi Jati diri tadi. jati dirinya Gilang Ya, tetap. yang berkolaborasi dengan Lotrangga ini misalkan. Oke. Itu adalah satu kesatuan yang bisa membangun lebih besar daripada cita-cita Joyoboyo. Oh penerus bisa Meneruskan. bikin. Jadi soal-soal pejuang-pejuang yang lalu, sejarah nih. Kita ambil sisi hikmahnya, kebaikan kita toladani. Begitupun kepada presiden kita sekarang dan ke belakang nanti ini, semuanya ini yang ke belakang sana. Artinya dari Bung Karno sampai dengan presiden sampai ke Pak Jokowi. Ya. Kita ambil sisi nilai baik. Kita harus angkat topi kepada mereka, ke beliau-beliau ini. Tetap kita harus hormat. Hormat. Sedangkan sisi kekurangannya nih, ataupun mungkin dianggap kesalahan menurut mereka. Soal salah ini kan karena hanya masalah perbedaan bisa pendapat, akhirnya orang bisa menyalahkan, menjustifikasi. Ya. Kemudian misalnya orang kemudian dengan kondisi kurang pas atau dia mungkin sudah terima duit sehingga juga tidak bisa menerima dengan yang lain. Iya, Banyak kok persoalan-persoalan perbedaan itu. Tapi justru itu adalah kekurangan tersebut. Jadikanlah sebagai hal-hal yang bisa menyatukan mencapai tujuan. Tapi Lord, ini sorry banget nih. Ketika kita sering ada di satu forum membahas soal ini, jujur ketakutan kita tuh satu. Betul. Sama dinas rahasia CP0. Kalau sampai mereka tahu obrolan kita, habis kita Lord. Nggak usah takut, ada lo di sini. Oh. Dan lo juga akan mengawal bangsa ini ya untuk tidak bertakut dalam segi demokrasi, untuk berpendapat, untuk membangun pada inisiatif yang bersama. Indonesia pun sekalipun dalam sekarang bicara Indonesia ya. Indonesia itu ada pada letak pada kekuatan bukan hanya mereka dari orang-orang tua kita atau para pejabat kita. yang dulu-dulu. Tapi ya justru kita juga. Itu semuanya punya andil. Milenial itu punya andil harus mulai dari sekarang. Diniatkan mulai dari sekarang. Bagaimana cara mencintai dan negerinya. Oke. Ya. Tapi Lord kalau tadi dibilang kita bisa berteman dengan pemerintahan, Harus bermitra utama tapi dengan kenapa- pemerintah generasi muda ini. kenapa banyak, Generasi milenial. kenapa sejarah 800 tahun yang hilang itu tetap ditutupi Lord? Nah, Sebenarnya bukan hanya persoalan kaitan itu juga sebenarnya masalah pemerintah, Masalah yang pemerintah. juga harus kita bantu. Oh jadi kita harus bantu. Karena ada juga intervensi negara-negara yang mungkin juga
berkepentingan. Jadi untuk sebenarnya negeri. pemerintah tuh tidak menutupi sejarah itu. Tidak, pemerintah tidak sebagaimana apa yang dijelekan seperti itu, tidak. Oke. Pemerintah juga kan sudah buka. Ayo bersinergi, ayo bersinergi. Itu, ayo kita lakukan. Mulai dari sekarang, bahwa generasi milenial itu harus membuka hatinya, membuka matanya, membuka telinganya untuk membangun negerinya dengan hal kesiapan tadi. Samping kemanannya bagus, nilai sejarahnya, nilai ilmunya dan keahliannya kita harus kan. Kayaknya cuma Lord yang berani Iya, ngomong mungkin Bun, maksud Lord adalah tidak semua oknum pemerintah menutupi sejarah itu. Ada Tidak beberapa ada. oknum pemerintah yang Kalaupun ada mencoba adalah bongkar. oknumnya kan bukan pemerintahnya. Betul. Tapi pada persoalan ini nggak usah takut. Sekarang Lord akan mengawal istilahnya pada generasi milenial nih. Ayo untuk bangsa ini lebih baik. Iya, Tapi Lord maksud. kan ini enggak ya. Aduh takut gimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Lord, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada satu negara, Lord Iya. pasti tahu. Iya. Satu negara yang kemudian akhirnya diasingkan oleh dunia, tapi mereka masih eksis sampai dengan sekarang. Betul. Kita menyebutnya Wano. Dan di sana itu banyak orang-orang yang sangat cerdas dengan berbagai apa istilahnya peralatan teknologi yang canggih, seperti Atlantis zaman dulu. Iya. Nah, mereka diasingkan ya karena kayak kita ini maksudnya gitu loh. Mereka mau kayak Iya. kita mau bongkar gitu. Jadi gimana? Jujur Lord, takutnya di situ. Ini saya nih deg-degan nih ngomong kayak begini. Makanya tadi kita niatkan bahwa kesemuanya juga hanya satu kan kita manusia diciptakan. Hanya sebagai pengabdi Allah. Lah pengabdi Allah ini adalah pengejawantahannya, melaksanakannya bersinergi dengan pemerintah yang ada. Dengan negara yang ada, dengan keluarga yang ada, bersama dengan lingkungan teman-teman kita yang ada, itulah untuk melakukan bagaimana menyenangkan. Sehingga untuk membahagiakan, saling bahagiakan. Maka itu tadi, tidak ada lagi perlu takutkan. Lah tadi bicara negara tadi yang tadi. Tertutup tadi. Tertutup, ya banyak mulai negara tertutup ya di dekade waktu memasuki dunia tiga ini. Oke. Satu contoh juga Korea Utara. Oh iya Ya, seperti bukan Korea aja. Utara. Ya, mereka melakukan kekuasaannya. Tapi kan ya terus terang aja jujur lo tahu kok siapa-siapa mereka yang ada di sana. Oke. Ya, mereka tahu, mereka maksudnya juga tahu. Saya Siapa-siapanya juga tuh? mesti harus peringatkan sekalipun itu adalah Presiden Korea Utara. Oke. Lo juga pasti harus peringatkan kepada dia. Ya, tidak semena-mena dari setiap presiden dengan kondisi ataupun kekuasaan seperti itu. Karena Mereka lupa dari dasar pendiriannya atau berdirinya satu negara. Ada syarat-syarat kok negara itu. Apa syarat? apa syarat? Syaratnya salah satunya adalah negara dia memiliki tentang apa namanya mandat dulu. Mandat. Syarat-syarat negara itu ada mandat ya. Oke. Terus kemudian ada ideologinya. Ideologi. Ideologi lalu kemudian baru politiknya adalah dimerdekakan. Yaitu de facto de jure-nya harus jelas di sana. Di sana harus ada pemerintahnya, ada pengurusnya, ada yang diurus. Pemerintah ada itu untuk kesejahteraan rakyat. Lalu dibuat oleh dari dulu adanya pemerintahan itu sebagai pelayan daripada rakyat untuk mencapai tujuan negara adil makmur. Untuk kesejahteraan. Iya. Tapi ada Para isu, pelaku. ada isu yang di apa namanya di negara tertutup yang tadi itu, katanya negaranya itu dizolimi, disiksa. Maksudnya pemimpinnya sangat jahat. Mungkin nggak sih mereka tuh menutup diri karena pemimpinnya terlalu jahat di Wano itu. Iya. Kalau nggak salah nama pemimpinnya Kurozomi Orochi. Orochi. Itu pasti bahwa itu tidak diam. Ya negeri ini kan ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Fungsi itulah makanya ada disebut UN. Oke. United Nation itu kan adalah Berarti justru UN melakukan sebenarnya itu. tahu ada negara tertutup Ya itu. ada dong negara-negara itu. Cuman bagaimana pertanggungjawaban mereka? Pertanggungjawaban daripada UN itu sendiri. Jangankan UN itu tidak tahu dengan negara tersebut. Semut di sini pun ketahuan. Semut. Ya. Ya. Ini negara nih, ini contoh nih negara nih. Oh, ini negara. Nah, ini nih ya. Oleh lodanya ketahuan di mana dan apa tahu kok. Oke. Ya. Berarti memang di Wano itu Orochi tidak jahat sebenarnya. Pemimpinnya tidak atau dimanipulasi oleh militernya. Kepentingan berkaitan dengan proses bukan disebut politik ya. Oke. Tapi justru mereka melanggar norma politik. Nah itu, Ah. maksudnya ketika melanggar norma politik, yang menjadi ketakutan adalah ketika kita yang benar nih, ibaratnya mau membongkar semua itu. Itu yang dimaksud mereka itulah yang menurut tadi
melanggar norma politik. Norma politik. Soal jadi pembunuhan, soal fitnah, soal Perampasan dan sebagainya. Itu adalah pelanggaran terhadap norma politik. Termasuk kudeta pada saat Iya, Oden kudeta pun dieksekusi. sekalipun. Oke. Sebab karena namanya politik itu sesungguhnya ilmu yang datangnya dari Allah pun dia ilmu itu suci. Sebagai penataan nih pengertian politik nih. Oke. Penataan dari kehidupan manusia bernegara di dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itulah politik ilmu itu artinya. Jadi politik sebenarnya bagus ya, tapi Ya, karena jadi bukan politik luar negeri. Oke. Yang dimaksud adalah sebagai taktik untuk segala kekuasaan. Itulah berarti ngikuti pada cerita politik yang diartikan definisinya negara asing tadi. Negarawan tadi. Kalau pengertian dari nilai politik sendiri yang dianut oleh Lord itu sendiri tadi. Ilmu suci dari Allah nih untuk penataan kehidupan manusia bernegara di dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi kembali orang yang mau mengabdi atau dalam sisi negara ya tentunya harus dia punya keimanan yang baik sesuai dengan agamanya. berarti mungkin Dan disalahgunakan masing-masing. kali ilmu politik itu. Itulah artinya bahwa itu dia melanggar norma politik. Jadi Orochi itu melanggar norma politik sehingga Ya kan dia mengkudeta Oden kan. Nah, Iya, iya. Kalau itu kudeta berarti melakukan kejahatan perang. Oh, Itu harus dihukum. bukan melanggar norma politik lagi. Bukan melanggar norma politik, berarti melanggar kejahatan perang. Nah, kalau dia tertutup bagaimana kita membantu untuk ini ngebongkarnya? Dari proses meja ini pun sudah siap membantu dengan suara ini, alhamdulillah. Dan ini akan didengar. Aduh, ngeri loh. menurut Nggak usah takut. menurut Rod yang untuk membuka negara Wano ini apakah harus penerusnya si Joy Boy itu atau Tidak. Jadi tetap soal urusan-urusan negara itu adalah ada pengurusnya. ada pengurusnya? Dan dalam hal ini tangannya adalah UN yang ada. Kita berharap dengan adanya perbincangan ini, UN juga segera yang ada saat ini. Jadi bukan Mereka Joy Boy yang bergerak bisa seperti membuka. itu. Bukan. Tapi masalahnya adalah gini. Kita semakin dalam ya. Semakin dalam, semakin dalam. Di belakang Menarik ini gua. Ini menarik. Gua merinding Ini banget. menarik. Kita tahu bahwa ada yang namanya pemerintah. Pemerintah. Di belakang pemerintah. Ini nih Pasti gua suka. ada juga nih. Ada. Ini tetua-tetuanya ya, Pak. Ya artinya di atasnya. Gorosei bener. Ada di atas. Ada di atasnya. Nah, itu di atas Gorose pun juga pasti akan ada yang mengatur Apakah si Im sama ini. benar? Atau diatur oleh para bangsawan di negara sana kah atau Atau gimana? Iya proses Siapa? kehidupan manusia itu begini. Tapi siapa itu? siapa itu Ya. Im sama yang memimpin? Ada lahir, ada batin. Oke. Apalagi negeri-negeri kita seperti ini ya. Emang ada hubungannya. Kalau untuk membicarakan ke sana kan ada mistis berarti. Ya ada mistis. Oh, pantas masih ada siluet misteri. hitam. Iya, Iya. Ya memang kehidupan manusia tidak terlepas dengan itu. Karena dalam diri manusia ada tiga bagian nih. Pertama, Yang pertama adalah lahiriah kita disebut jasad tadi. Jasad, raga Ya. kita. Ada ruh jasmani jasmani. yang saat kita tidur. Oke. Tapi ada ruh, ruhani Rohani. yang saat kita ini mimpi. Oh, mimpinya itu rohani. Mimpi dan di sana ketemu dengan Mas Gilang. Oh, Mas Gilang mimpi ketemu lagi ya dengan kondisi ketemu dengan idolanya. Ketemu lagi dengan sang kekasih akhirnya berpacaran di sana. Ya kan? Dan merasakannya iya, merasakanlah dengan minuman air yang sama. Minum apa yang sama sampai kecupan pun yang sama. Ya. oke. Itu artinya manusia ada gaib loh. Dalam diri manusia ada gaibnya. Itulah ruh. Jadi setiap manusia ada gaibnya. Ada gaibnya. Ada jiwa-jiwa ini Ya nggak itu sih, tadi Lo? disebut jiwa lah dalam bahasa Oke, ininya. Tapi jiwa itu adalah sebenarnya gaib. Gaib itu artinya dalam Tapi jiwa tuh bisa dicuri gak? ya bisa lah. Serius? Kan ada di sejarah di negara Wolkek zaman dulu itu ada namanya Lin, dia bisa mengambil jiwa. Oh, Charlotte Lin. Iya kalau misalnya contoh soal adalah orang kemasukan lah. Kemasukan itu kan misalkan dengan ini ruh jasmaninya masih ada, raganya ada, tapi ruh ruhaninya kan dalam posisi diisi oleh ruh lain. Diambil dulu. Itu pada Ruh saat lain. terjadi itu ruhnya Ruh kosong dulu. ruhani tidak kosong, ruh ruhani ada. Tetap ada. Jasmaninya yang ada, ruh ruhanilah yang digantikannya. Bisa kita kontrol nggak? Usul lain. Ya kepada orang beriman kontrol, apalagi kalau lo cuman kenal gitu itu urusan kecil lah. Tapi nggak cuman ke manusia ya, ke benda atau ke pohon Bisa gitu. nggak? Bisa kan? Oh bisa, Bisa benar. aja, Benar berarti makanya sejarah ada itu unsur ilmu ada yang sebut tadi ya. Orang bisa gila
karena disantet misalnya. Orang gila, orang tidak cinta, makanya ini juga jangan nakal nih. Ini kau ingatkan kaum milenial. Iya. Jangan karena tidak cinta si Pulan, misalkan nggak Yang mau disantet. Pulan ya, nggak mau akhirnya disantet minta bantuan misalkan dari mana ya. Ya sah saja dia bayar, tapi tidak boleh itu, tidak boleh berurus agama. Ini buat ahli santet nih Hawkin jangan seperti itu. Ya nggak boleh. Karena cinta itu harusnya begini sebagai laki-laki. Kita hanya bisa menerima. Cobalah mulailah dengan kondisi menerima laki-laki ini dari cinta perempuan yang mencintainya. Oh betul, setuju. Jangan gara-gara laki-laki sok sombong lalu kemudian memilih si Pulan si ini sudah iya kan? Apalagi yang lagi promosi poligami lo misalkan. Aduh siapa Gitu tuh loh. Lord? Itulah saudara saya di sana tetangga. Oh tetangga. Iya. Tetangga. Jadi misalkan seperti itu. Jadi poligami pun jangan diumbar-umbar lah ya. Nggak usah, itu kan karena kita belum tentu melaksanakan keadilan kita. Yes. Keadilan kita ini keadaan Allah. Jadi coba dengan kondisi memulailah dengan niat bagi seorang bidadari tersebut, bagaimana mencintai kita. Baru itulah yang dilakukan untuk kita nikahi. Kalau kan Lord ini kan maksudnya jatuhnya adalah kaisar gitu. Kaisar. Berarti pendampingnya juga seharus kaisar juga berarti. Seperti Charlotte Lin mungkin cocok kali ya. Kalau Lord kan ini kan bukan. Bisa Charlotte Linen. Ya, setingkat kaisar. Lord ini bukan kaisar. Oh. Lord bukan kaisar. Yang Tapi soal merendah ilmunya, doang ini mah. misalkan orang boleh saja atau perjuangannya boleh jangan begitu. merendah lah. Lord biasa saja dengan kondisi ini. Karena di dunia ini ada 5 kaisar kan, yang salah satunya Lord. Kaido, Blackbeard, Kurohige, Jadi Lord Roger kan. Langga. Ya itu adalah masa lalu ya, masa lalu yang sebenarnya kita bisa patut contoh. Oh masa lalu. Enggak, Masa lalu Lord tuh contoh. terlalu merendah orangnya. Contoh masa lalu. Kita tadi yang saya bilang, kita toladani lah oleh pemimpin kita sebelumnya, ya. Begitupun dari yang terdekat sekarang. Lalu kemudian kita maafkan kesalahannya, ya. Kita jangan sekali-kali dendam di generasi kita juga. Ya nanti mulai dari tanamkan dari sekarang supaya menjadi bangsa yang luhur dan besar ini adalah bagaimana diri kita bisa memaafkan dari semua kesalahan dari di hadapan kita sekalipun, apakah itu oknum pemerintah, apakah itu adalah siapapun atau teman lawannya atau teman pacar yang akhirnya merebut pacar, nggak perlu. Tapi Lord ada yang bilang begini. Ya. Ini dari sejarah yang kita pelajari. Yep. Damai itu bisa tercipta jika nanti perang besar terakhir sudah terjadi. Benar gak itu? Iya benar. Setelah hawa nafsu kita bisa dilawan dengan kondisi tadi. Dan dibilang harus penyandang huruf D gitu. Iya, iya. Benar gak sih? Jadi perang besar dimaksud adalah nafsu kita ya dengan kondisi ini. Nafsu paling besar itu perang dunia itu tadi adalah perang nafsu. Nafsu kita bisa, makanya mulai tanamkan sekarang. Bagaimana lawan menjadi justru sebagai saudara, sebagai kawan. Mulai dari hati yang ada, yang dalam. Nah tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Apa tuh? Iya, yang mendampingi Lot siapa? Oke, Kan gitu ya. Ya bagi Lot siapa? Ya tadi orang yang mencintai dulu saya. Dia mencintai saya akan pasti akan bisa mendampingi saya. Dan mengerti perjuangan Tapi kita. ngedampingin kita juga gak nih Lord? Aman tapi kita gak aman. Aman tak jamin aman. Tapi Ya, yang akan punya menghentikan perang ini menurut sejarah yang saya pelajarin juga dari forum, apakah memang inisialnya ada D-nya, Ada huruf D-nya katanya. Will of D, atau huruf Jangan-jangan Lord D. Oh, Lord D. Lord Derangga? Bisa aja. Enggak, tapi D itu apa? Iya, apa D? Itu D itu ada berkuasa. Oh. Pantes. Makanya istilah dedengkot ya, D. Anjing. Makanya diawali D. Oh Iya kan? iya ya. Astaga. Iya, misalnya. Lord sumpah ya, Huruf selama ini dalam forum kami tuh Iya, mencari mencari arti D tahu. itu apa? Iya. Dedengkot. Dia dedengkot, iya. Astaga. Sekalipun namanya ratu juga disebut kalau ratu itu tuh D ya, D. Dewi. Oh, Iya kan, tetap aja Astaga. Dewi. Dia adalah Ewi. pasti adalah itu De misalkan. Ewi. Dedengkot Iya, Ewi. Iya. Kalau Dewi Persik berarti oh ratunya Gresik Ratunya kan gitu pada saat itu. Dewi Persik. termasuk huruf Will of D juga buat di Dewi Persik ya? Iya, Iya, itu iya. contoh lah dengan kondisi. Dedengkot. Memang nilai-nilai angkatan huruf itu semuanya melambangkan Iya. kita. Iya, iya, Ada iya. kondisi seperti itu. Tapi kalau bisa kan Tapi bener itu yang akan menyelamatkan dunia. bukan bener lagi, kita mulai sekarang harus yang mewujudkan adalah kita. Apa keberanian seperti apa yang harus kita kumpulkan? Mulai tanamkan bahwa keimanan kita yang tinggi itu bukan karena melakukan sesuatu bentuk ibadah kayak apa. Tapi niatkan dulu bahwa hidup kita ini adalah yang terbaik, diniatkan mengabdi kepada
Allah yang tadi. Lah Allahnya ini kan berwujud, tetapi kan ada dari nur ala nur. Maka harus dari mana? Wujudnya adalah mewujudkan atas kebahagiaan. Kalau bentuk negara berarti kesejahteraan ya. Kalau dalam rumah tangga kebahagiaan bagi seluruh tadi umat yang ada. Dari mana mulainya? Bahagiakanlah istri Anda dulu. Bahagiakanlah dengan anak-anak Anda. Itu memang harus seperti itu. Bahagiakanlah orang tua tadi ya, untuk kita. Dari ruang lingkup kita dulu. Teman, keluarga. Dari lingkup kebahagiaan ruang rumah. Maka itulah dari rumah tambah rumah berarti RT tambah RT adalah RW tambah RW, desa tambah kecamatan, doang kepada provinsi. Ya se-Indonesia akan kebahagiaan. Maka ada platform. Maka bagi pemerintah harus saatnya membuat satu platform ya. Kita sudah lama ya bahwa misalkan garis-garis besar dulu haluan negara ditinggalkan karena ada proses perubahan atas undang-undang konstitusi undang-undang 45 ya yang diamandemen sehingga platform negara kita tidak tahu diketahui dari 5 tahun kita di apa tidak tahu. Tapi ya itu barometer. Lord, kalau misalkan memang dia ini will of D ini untuk bisa menyelamatkan dunia, berarti si penyandang huruf D ini musuh pemerintah atau mitra utama? Mitra utama sebenarnya. Will of D itu mitra utama. Berarti ada orang-orang yang tidak suka dengan karena ingin berkuasa tadi. Jadi ada yang menjadi pengkhianat di antara orang-orang ini. Di pemerintahan itu. Kalau soal pengkhianat ataupun musuhan biasa. Dalam sebuah perjuangan. Jadi biasa itu. Gimana biar kita tahu bahwa ada kanjuru-kanjuru lainnya? Ya otomatis pada hal itu yang Maha Kuasa juga akan membuka itu semua. Tapi nggak usah khawatir bahwa kekuatan saatnya sekarang di dunia 3 itu adalah dimulai justru dari kaum kecil kok. Muncul kaum ini yang bakal menggoncangkan kaum sebesar-besarnya. Kaum Tata benar-benar. Jadi kaum kondisi sekarang ini yang muncul adalah kaum golongan kecil. Golongan kami fiatin. Golongan yang sangat sedikit tetapi mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Berkuasa itu yang menggoncangkan dunia. Pantes Tata senangnya sama God Usop kan. Ya karena memang kan dewa kan. Dewa. Lord, sama satu lagi. Ini kita berbicara agak lebih serius lagi. Jadi dalam forum kami itu membahas mengenai tanda-tanda yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Ada beberapa orang yang mencoba untuk membaca transkrip yang kita sebut dengan poneglyph. Dan ini mengarahkan kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Lord menanggapinya seperti apa? Saya kira bahwa itu adalah sesuatu yang patut kita berikan apresiasi. Mengapresiasi orang-orang yang menulis poneglyph itu ya untuk membeberkan kebenaran. Ya gambarkan isi kebenaran. Saatnya kebenaran itu berdiri. Itulah yang disebut qiyamah. Atau disebut kiamat. Kiamat itu adalah qiyamah. Artinya kebenaran Allah berdiri. Qiyamah. Itu dari mana? Bahasa mana? Kata kiamat itu diartikan qiyamah. Qiyamah itu berdirinya kebenarannya Allah. Berdirinya kebenaran. Jadi sebentar lagi dan segera mungkin bahwa negara adil makmur itu akan terwujud. Cuman itu tadi tidak mungkin diambilkan dari sisi aturan-aturan yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan di kitab-kitab Allah semuanya ya. Di setiap agama adalah aturan-aturan itu akan qiyamah itu kebenaran berdiri. Gak ada hubungannya sama koala. Waduh. Koala. Ya, kalau koala nggak ada. Memang tidak ada. Nggak ada. Hampir sama aja. Jadi ketika poneglyph ini terbongkar semuanya, qiyamah ini akan muncul. Qiyamah atau disebut kiamat. Kiamat bukan hancurnya jagat yang dimaksud, tapi berdirinya kebenarannya Tuhan. Memang red poneglyph diciptakan, makanya susah dicari ya si poneglyph itu. Karena enggak jujur ya. Ketika membahas soal ini tuh ini kan sebenarnya forumnya harusnya sangat private. Oh ya private, tapi nggak ada masalah bahwa ini sesuatu yang harus diketahui banyak. Dan nggak usah khawatir, Lord selalu bersama kita semua. Tapi ini Lord bisa jamin ya kita aman ya. Aman seaman-amannya. Kalau nggak ada yang bikin aman, Lord duluan yang di depan untuk menghalau mereka itu. Lord Derangga. Kita nggak pernah tahu selama ini bahwa ternyata. Jadi itu yang terjadi lah. Jadi dipimpin oleh Lord lah sebagai panglima besarnya, bukan pemimpin besarnya, bukan Reagan. Sebagai pemimpin besarnya Lord, bukan di Amerika, bukan di ini. Tapi perubahan di dunia 3 ini adalah Lord lah yang memimpin dalam pergerakan pada proses the world revolution system. Jadi pemimpinnya bukan Reagan, bukan.